Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumala ya. Semoga bahagia selalu, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Kebetulan Mbak Ica ini sudah ada di rumah dan alhamdulillah hari ini cuti ya teman-teman, jadi bisa berberes di rumah ya. Tapi walaupun Mbak Ica cuti tapi ada kerjaan ya di rumah ya. Yang penasaran dengan apa sih pekerjaan Mbak Ica di Malaysia ini dan selalu bertanya-tanya mengapa dan kenapa nggak mau pulang dan betah di Malaysia, katanya di negeri jiran katanya ya teman-teman. Yang penasaran, yang kepo, ya udah aku akan jawab pertanyaannya ya. Di sini tuh Mbak Ica sebetulnya kerjaannya kuli ya teman-teman, di kilang. Setiap mungkin teman-teman selalunya tahu dan paham apa pekerjaan Mbak Ica dari dulu sampai sekarang ya. Ya hanya sebatas operator saja, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini masih dipertahankan di kilang ataupun pabrik itu ya. Dan apa aja sih selain pekerjaan di kilang katanya ya, selain ibu rumah tangga di rumah ada juga pekerjaan lain seperti ya yang sudah ada yang sudah teman-teman lihat. Kesibukan Mbak Ica itu kadang selain buat video, ngedit, ngonten gitu ya, walaupun salah kadarnya, Mbak Ica itu terkadang juga ada live TikTok ya. Yang mau ikutan join di live Mbak Ica, masuk aja ke roomnya Siti Nurfauja 210 ya. Dan selain itu Mbak Ica juga ada pekerjaan lainnya dari bos Mbak Ica ya. Oke Mbak Ica masukkan dulu ini ya. Oke, sambil sarapan ya. Jangan julid, jangan dikibuli ya, dan bukannya Mbak Ica ini pamer ataupun ria ya. Inilah pekerjaan Mbak Ica ya. Selain kerja di pabrik, kerja di rumah, ini juga ada kerja dari bos Mbak Ica, tugas, dan banyak lagi pekerjaan selain konten dan juga live TikTok. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Ini adalah salah satu pekerjaan Mbak Ica ya. Kalau setelah pulang kerja, kalau nggak ada kerjaan kayak gini, ini bukannya pamer, bukannya sombong ya. Yang penasaran dan kerjaannya Mbak Ica, apa sih kerjaannya Mbak Ica di Malaysia? Selain kerja buruh, ada kerja juga yang agak enak gitu ya. Cuman ngitung-ngitung kayak gini nih teman-teman. Ini cuma numpang lewat aja sih. Ini pekerjaannya Mbak Ica. Ini segini cuman sekitar sedikit sih, biasanya lebih dari segini ya. Ini cuma 80 aja. 80 uang Malaysia 80. Tapi kalau di Indonesia ini sudah sekitar 240-an. Apa sih kerjaannya Mbak Ica di Malaysia ini? Banyak sepertinya kerjanya Mbak Ica. Apalagi tuh bisa. Ini satu ikat ini 5.000 ya. 5.000. Ini 5.000. 5.000 kalau di Indonesia udah sekitar 8 juta ya. 8 juta. 5.000 kok, 5.000 3.000 aja 10 juta, 10 berarti 15 juta. 15 juta ini segini udah 15 juta ya teman-teman. 15 juta ini duit segini nih nanti langsung cuma numpang lewat aja ya teman-teman ya. Nanti ada lebihnya itu baru untung dari bos Mbak Ica. Nanti Mbak Ica paling dipersenin gitu aja ya, dipersenin aja. Biasalah Pak Bos kalau punya duit
Jadi nggak kisah klipnya berapa, yang penting anak buahnya kerjaannya sudah selesai, itulah baru keuntungannya ya. Nanti paling dipersenin aja Mbak Ica ya buat beli bedak, buat beli lipstick gitu aja. Ini kerjaannya ringan, mudah, tapi tanggung jawabnya besar ya teman-teman. Ini bisa aja Mbak Ica ambil 2 biji, 3 biji, tapi nanti akan ketahuan kalau diambil 2 biji, karena segini udah tahu bos Mbak Ica segini itu ada 5.000 itu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica walaupun duit banyak nggak tergiur, takut nanti nggak cukup, takutnya nanti nggak cukup, kita juga yang kenakan. Yang penting itu kerja ada tanggung jawab. Kalau dikasihnya berapa ya disyukuri, mudah-mudahan dikasihnya 1 kepok, 2 kepok ya kan gitu. Kok penasaran Mbak Ica itu kok wongnya wis seneng kerjane penak, kerjane opo, kerjane Mbak Ica iki ya kuli sak kerjane kadange nek nggak ada kerjaan kayak cuti hari ini ya kadang buat konten, kadang kalau ada buat TikTok gitu ya, live gitu ya teman-teman ya. Jadi banyak kerjaan Mbak Ica ya, hiburan cuma hiburan aja gitu ya. Jadi jangan seudon buat teman-teman semuanya ya yang nggak suka sama Mbak Ica apa kerjaannya, kayak ingin kerjaan Mbak Ica ringan tapi tanggung jawabnya besar. Oh mungkin sampai di sini aja dulu ya, karena masih banyak kerjaan yang Mbak Ica selesaikan. Jadi ya sampai di sini aja. Ini segini sedikit ya teman-teman, biasanya itu 3 kali banyak. Ini sebentar aja tiranya. Ini tadi dari tang sudah diikat seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih semua. Cuma numpang lewat guys, numpang lewat. Ini cuma 1 ringgit. Ini aja sih. Lanjut, ini adalah salah satu menu Mbak Ica yang mau Mbak Ica makan ya, sederhana saja teman-teman. Oke teman-teman, mari makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Maulah lamaknya sederhana ya makanan Mbak Ica ala-ala. Yang penting kenyang dan berkah barokah. Di sini cuma ada ikan, tempe, jengkol dan juga sayur tumis kacang. Kira-kira teman-teman sudah pada makan belum? Hari ini makan dengan menu apa? Hayu, mesti teman-teman semua menunya hari ini sedap-sedap ya, nggak seperti Mbak Ica seala kadarnya aja ya teman-teman. Jengkolnya nih mantap ya teman-teman. Oh ya teman-teman, abaikan dengan muka Mbak Ica yang sekarang sudah tambah merusak ya rusak sangat, dan pipi Mbak Ica itu semakin hitam aja ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa, udah mungkin karena terlalu banyak ganti-ganti kosmetik ya teman-teman, jadinya seperti ini ya, rusak, tambah rusak muka Mbak Ica ya. Dan mungkin karena faktor usia juga ya teman-teman. Hehehe. Kira-kira teman-teman yang punya solusi, yuk dibantu yuk gimana caranya bisa menghilangkan flek-flek hitam ini ya, karena sudah berbagai macam cara Mbak Ica buat tapi malah bukannya tambah bagus malah tambah rusak ya. Dan ini kameranya juga, kameranya itu Masya Allah betul ya, memang original, nggak ada efek-efeknya sama sekali ya, biar agak cantik-cantik gitu. Bercanda ya teman-teman. Oke teman-teman, Mbak Ica mau menikmati makanan Mbak Ica dulu ya, takutnya nanti kepanjangan videonya ya. Jadi Mbak Ica nikmati dulu makanannya, nanti kita lanjutkan lagi videonya. Oke.
Alhamdulillahirobbilalamin, sudah kenyang ya teman-teman. Nikmat rezeki hari ini walaupun sederhana harus kita tetap syukuri ya teman-teman. Ini lanjut Mbak Ica langsung cuci tangan dan cuci bekas Mbak Ica yang sudah Mbak Ica buat makan ya, supaya langsung bersih ya teman-teman. Jam segini kira-kira lagi pada ngapain? Mungkin lagi pada santai ya. Inilah pekerjaan ibu-ibu ya, yang nggak ada berhentinya ya. Sudah kerja, masih di rumah buat kerja, masih juga lagi disuruh kerja, masih juga buat ini itu ya. Itu memang kesalahan dari Mbak Ica sendiri, karena Mbak Ica yang orang yang nggak bisa diam ya, tangannya itu nggak bisa diam kalau sudah melek mata, mau bergerak terus ya teman-teman. Apa aja ada aja yang mau dibuat ya teman-teman nih, nggak bisa duduk diam karena sudah terbiasa dari kecil ya, bekerja dan bekerja, jadi disuruh duduk diam pun nggak bisa. Mbak Ica nggak bisa anteng pokoknya ya. Pokoknya kalau orang tuh kan selalunya kepingin rileks, duduk diam gitu ya. Yang penting sudah ada yang menyenangkan tuh sudah enak. Tapi beda dengan Mbak Ica. Mbak Ica tuh justru mau beraktivitas terus ya teman-teman. Ya tapi kan sifat orang main lain gitu ya kan teman-teman. Hehehe. Oke teman-teman, ini Mbak Ica mau buka salah satu buat pekerjaan Mbak Ica, yaitu mau pasang lagi nih songkat, karena sudah sekian lama Mbak Ica nggak buat lab, sekitar kurang lebih 1 bulan lebih ya teman-teman. Karena berhubung banyak pekerjaan di kilang, di rumah juga banyak kerja, jadi ya udahlah Mbak Ica memutuskan untuk menyimpannya. Tapi setelah, karena ini sekarang sudah agak lega, jadi dan juga diizinkan oleh Mbak Ica, jadi ya udahlah Mbak Ica untuk sesekali walaupun nggak setiap hari untuk nongol-nongol mengaktifkan akunnya, karena sayang kalau nggak diaktifkan gitu ya teman-teman. Inilah salah satu pekerjaan Mbak Ica lagi, dan ini buat mungkin teman-teman semuanya sudah tahu ya apa ini ya, buat apa ya, karena hiburan aja ya teman-teman. Di Pertitokan tuh cuman cari hiburan dikala Mbak Ica lagi duduk diam di rumah gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ya, walaupun kadang sinyal yang kurang bagus, kurang elok di sini, tapi Mbak Ica tetap semangat ya untuk menyapa dan menghibur teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman juga yang selalu buat TikTok bisa bergabung dengan Mbak Ica ya, walaupun cuman hiburan biasa aja ya teman-teman ya. Mbak Ica kok malah bingung, terlupa ya gimana cara masangnya waktu itu ya teman-teman. Dan ini sebetulnya alat yang sangat sederhana dan harganya juga terjangkau ya teman-teman. Jadi yang penting bisa buat hiburan aja ya teman-teman, nggak usah yang mahal-mahal, yang penting bisa digunakan ya. Teman-teman mungkin alat buat tok-toknya lebih mahal dari Mbak Ica ya, dan semoga Mbak Ica juga bisa seperti teman-teman bisa membeli yang teman-teman punya ya. Ini agak-agak lupa-lupa gitu ya teman-teman, jadi bingung gitu. Memang sengaja Mbak Ica pakai meja kecil kayak gini, jadi bias ke waktu Mbak Ica buat kerjanya sambil duduk ya teman-teman, jadi nggak kecapean berdiri ataupun duduk di kursi. Kalau duduk di kursi itu kaki nggak bisa berlipat, nggak bisa pokoknya nggak bisa relax gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica memutuskan buat pakai meja kecil saja.
malah kebingungan Mbak Ica ya. Sebenarnya ini ada ini tapi kertasnya nggak ada gimana caranya ya pemasangannya ya teman-teman. Itu hari dipasangkan oleh bos Mbak Ica, tapi kebetulan bos Mbak Ica hari ini nggak ada, jadi ya udahlah Mbak Ica memutuskan untuk pasang sendiri sambil belajar gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, akhirnya jadi, dan ini handfree nya ya buat Mbak Ica kalau lagi kerja seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Dan ini alatnya yang cukup sederhana, tapi bagi Mbak Ica itu ya sudah oke lah sedikit ya, nanti kalau ada rezeki bisa beli lagi ya. Yang penting niatnya aja, kalau udah diizinin aja udah sangat bersyukur ya teman-teman. Jadi ini Mbak Ica mau simpan lagi alatnya dan
supaya kemas lagi nanti suatu saat kalau mau disimpan masih ada kotaknya ya. Dan ini Mbak Ica kotaknya mau simpan lagi ya teman-teman. Oh iya, ini Mbak Ica juga masih ada satu alat lagi. Di sini Mbak Ica ada apa namanya, pernikan ataupun cerentilan ya pas di waktu Mbak Ica ini, tapi Mbak Ica belum pernah pakai ini karena harus banyak colokan ya teman-teman. Mbak Ica juga males, harus gelap juga, tutup lampu itu lebih baru bagus ya, kayak disco itu nih lampu nih. Ini juga waktu itu harganya nggak tahu berapa ya teman-teman, Mbak Ica dibelikan gitu aja jadi suruh pakai ya teman-teman. Jadi ya alatnya sebetulnya kalau dipertok-tokan tuh nggak terlalu banyak ya, jadi ya kayak kurang lebih seperti ini aja ya teman-teman. Ini lampunya sangat cantik ya kalau Mbak Ica buka ya. Wah, kayak gini kurang lebih seperti ini. Jadi kayak lampu-lampu disco gitu ya teman-teman. Kalau dimatikan lampunya cantik sekali itu ya. Tapi berhubung Mbak Ica belum pernah pakai ya, udahlah Mbak Ica simpen dulu. Karena apa, kondisi tempatnya belum ada alat banyak ya. Jadi Mbak Ica nanti suatu saat belakangnya dindingnya juga mau Mbak Ica cantik-cantik juga ya teman-teman, supaya teman-temannya juga nggak bosan setiap Mbak Ica waktu buat bekerja di pertok-tokan ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Menurut teman-teman gimana, sudah agak sedikit oke ya kan teman-teman? Hehehe. Oke teman-teman, ini makan kembali ya. Oke, mungkin sampai di sini saja dulu. Mbak Ica mau menikmati makanan juga ya. Apabila aja kesalahan kekurangan membuat videonya, Mbak Ica minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like, comment, follow, share, dan jangan lupa di subscribe supaya Mbak Ica lebih semangat lagi membuat videonya. Mbak Ica akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video, bye bye.